Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta hiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tusir bi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri saribi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah, masalul hayyi wal mayyit. Yang artinya adalah perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah. Maka seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi perumpamaan dibandingkan orang yang gemar, orang yang senang kepada zikrullah dibandingkan dengan orang yang kada berzikir. Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hatinya, bukan orangnya. Jasadnya sehat, raganya sehat, tapi enggan berzikir, maka terasa hampa dan mati hatinya. Jasadnya sedang lah, karena tapi sehat benar. Tapi berkat inya gemar berzikir, ingat kepada Allah, maka hidup hatinya. Makanya seluruh jasmani kita ini kontaknya tuh ya hati. Bilanya hatinya semangat, sama turun ke majelis, awak oyuh tapi hatinya semangat. Awak sigar tapi hatinya akan bersemangat. Itu seperti yang berzikir tadi. Nah, seperti orang yang hatinya mati dan yang hidup. Lakhinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Makanya kita juga disuruh tunaikanlah, ajarkanlah kepada orang yang hendak meninggal dengan zikrullah. Karena bulik seseorang itu diiringi dengan alunan zikir. Nah, kalau kepada hakikat zikir ya salawat, salawat ya zikir. Kalau kepada hakikat. Kalau orang syariat kadang-kadang gemar membaca salawat, zikir di akunnya. Nah, tapi kalau orang sudah menembus ilmunya, zikir ya salawat, salawat ya zikir. Kenapa? Apabila dia berzikir berarti memuji zat Allah. Apabila dia membaca salawat memuji sifat Allah. Karena sifat Allah Ta'ala ada pada baginda Rasul. Kita memuji Allah Ta'ala lah, jat sidil, ya berzikir. Membaca salawat memuji baginda Rasul. Jat lawan sifat kedua pisah. Jakanya ibaratnya banyu lawan es batu. Pinandunya es batu dengan banyu dengan air bukan dua, tapi satu wujud, satu nyawa, satu rasa, satu rasa. Perkataannya dua, sambatannya dua, banyu dan es. Namun pada hakikatnya satu. Begitu juga Allah dan Muhammad, dua nama tapi satu wujud. Nah itu yang ulun katakan tadi, salawat ya zikir, zikir salawat. Nah, jadi apabila kita nak mengata zikir, di dalam batinnya disambung dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah,
sekali zikir 1 kali salawat, 1 kali zikir 1 kali salawat. Nah, orang tahu, mun orang nggak tahu, jangan banyak berzikir, ya kena panas. Panas, saya harinya panas, berpanas, orangnya pemanasan pulang. Darah tinggi 250. Ya. Nah, jadi bagi orang hakikat, nah, tidak ada perbedaan, sama. Tapi tahu ilmunya. Nah, mun nggak tahu ilmunya, salawat aja yang dibacanya. Tapi pulang, nah, kalau kita pulang, ya, kita bulik pasti dengan zikir. Maka nabi akhirul kalam la ilaha illallah bakal jannah. Nah, barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikir, dengan zikrullah, dengan la ilaha illallah, surga. Nah, jadi di situ. Karena orang hakikat itu setiap mengata zikir satu juga salawat, 2 zikir 2 salawat. Itu tadi caranya. Bila kita berzikir la ilaha illallah, batin yang menyambung dengan spontan Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah spontan Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah spontan Muhammad Rasulullah. Ayo, tertinggal salawat lah. Nah, itu ulun katakan tadi zikir ya salawat, salat zikir. Karena tahu ilmunya. Ya. Karena di dalam diri baginda Rasul itu siapa juga? Kita memuji Muhammad, mengagung-agungkan Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi harus karena nang di dalam diri sidin siapa? Allah ruhun, Muhammad jasadun. Allah ruhnya, Muhammad jasadnya. Muhammad jasadnya, Allah ta'ala ruhnya. Nah, 2 nama tapi 1 wujud di dalam 1 rahasia. Nah, itu. Jadi 1 kali zikir, 1 kali salawat. La ilaha illallah, batinnya sudah bertumbuhan Muhammad Rasulullah. Bila cepat la ilaha illallahnya, cepat spontan menjawab di dalam diri yang batin Muhammad Rasulullah. Nah, jadi kita panas satu-satu. Nah, jadi peribahasanya es batu ya bayu es batu. Jadi dengan adanya Muhammad nyata wujud Allah. Dengan adanya wujud Allah ada Muhammad. Gitu. Kan Nabi Muhammad jasad beliau. Kenapa jadi beliau bisa bergerak? Beliau pun la wala. Kenapa jadi bisa bergerak, berdiri, berduduk, berbaring? Karena ada zat rahasia Allah Ta'ala di situ. Nah, jadi wajar aja orang mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, wajar. Tapi di dalam rahasia Muhammad siapa di situ tembus pandang. Nah, ya. Jadi di situ peribahasa katanya itu, ya Rasulullah, biarlah sifat Allah, biarlah wujud Allah, biarlah rahasia Allah Ta'ala. Nah ini, makanya Rahman dan Rahim sifat Allah Ta'ala yang tertampak sebagian kepada baginda Rasul. Nah, lalu wafat Nabi kita, Rasidin tetap hidup. Nah, jasad Sidin bernama Muhammad, Rasidin juga bernama Muhammad. Nah itu Rasidin yang bangaran Muhammad. Jadi Rasidin itu yang tidak mati, yang tidak boleh dikatakan mati. Yang mati itu jasad Sidin, dikebumikan di Madinah. Sedangkan Rasidin Muhammad hidup, pindah bermakam di Kalbul Mukminin, pindah tempat. Makanya Muhammad tidak mati, yang mati itu jasad beliau. Sekarang yang dipuji-puji itu artinya roh nang batin yang hidup. Nah, salam alaika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sudah ada roh Nabi kita pada hati masing-masing. Karena baginda Rasul, aku daripada rohnya Allah, orang mukmin seluruh alam dan isinya daripada roh kok. Aku daripada nur Allah, orang mukmin seluruh alam dan isinya daripada nur kok. Nah, berarti tiga nama tapi satu wujud di dalam satu rahasia pulang. Lampu di yang kanan, lampu di PLN, lampu di rumah. 3 namanya 3. Tapi wujudnya satu, cahaya. Nah,
Namanya tiga, Allah, Muhammad, Adam, manusia. Namanya tiga, tapi wujudnya satu. Mana? Hidup. Gitu. Iya, nang lampu riam kanan, lampu di PLN, lampu di rumah. Kan tiga ngarannya. Karena yang di riam kanan mengalir alirannya cahayanya kepada PLN. PLN mengalir cahayanya kepada lampu di rumah. Jadi lampu di rumah inilah saksi adanya PLN dan riam kanan. Sama zat Allah Ta'ala, cahayanya bersinar kepada Roh Muhammad, lalu nampak kepada Adam jasad. Nah, jadi bila melihati lampu yang di rumah, inilah saksi riam kanan dan PLN. Inilah saksi riam kanan dan PLN. Bila melihati jasmani manusia, kenapa kau berdiri, berduduk, berbaring, melihat? Karena disitulah ada rahasia Allah Ta'ala dan Muhammad. Sesuai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, lalu mengangkat si jasad ini. Nah, si jasad ini menyatakan inilah kenyataan Muhammad dan Allah. Sama lampu di rumah, ujar lampu di rumah, lampu di langgar, lampu di masjid, ujar lampu nang di rumah. Aku inilah kenyataan riam kanan dan PLN. Di mana riam kanannya? Di lampu. Di mana PLN-nya? Di lampu. Nah, di mana Allah Ta'ala-nya? Nampak. Di mana Muhammadnya? Nih. Makanya lah, tiga nama tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Kemana mencari Muhammad, kemana mencari Allah Ta'ala? Karena tidak akan terpisahkan nama Allah dan Muhammad. Di dalam surga aja berdampingan Allah Ta'ala dan Muhammad. Bukan dua, tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Namanya dua, tapi satu wujudnya berwujud kepada insan manusia. Lalu ngarannya Abdullah. Dua nama riam kanan dan PLN, tapi berwujud satu wujud kepada kipas angin, kepada lampu, kepada TV. Nah, jadi harus tahu di dalam rahasia lampu siapa? Riam kanan dan PLN. Harus tahu di dalam rahasia manusia siapa? Nah, Allah dan Muhammad. Jadi wajar aja kita berzikir la ilaha illallah, batinnya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ujar lampu di rumah, berkuriak lampu di rumah. Aku ini riam kanan dan PLN. Nah, aku ini kenyataan riam kanan dan PLN. Aku ini kenyataan riam kanan dan PLN. Sama kita. Aku ini kenyataan Allah dan Muhammad. La ilaha illallah, batinnya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, batinnya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, batinnya Muhammad Rasulullah. Sempurna. Ini nangarnya dua kalimat syahadat, dua kalimat satu bukti. Nah, dua nama tapi satu wujud. Dua nama riam kanan PLN wujudnya kepada kipas angin. Dua nama riam kanan PLN wujudnya kepada televisi. Dua nama riam kanan dan PLN wujudnya kepada mikrofon. Dua nama Allah dan Muhammad berwujud kepada insan manusia. Pinan wipang manusianya dari siapa? Nah, dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Allah Ta'ala. Pinan wipang lampunan di rumahnya dari siapa? Dari PLN dan riam kanan. Nah, jadi lampu di PLN dari lampu di rumah daripada PLN, PLN daripada riam kanan. Kita ini dari Roh Muhammad, Muhammad dari Allah Ta'ala. Nah, tiga, tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Nah, jadi kita kemana-mana, PLN-nya nampak kepada lampu, riam kanannya nampak kepada lampu. Roh Muhammadnya nampak kepada batang tubuh. Allah Ta'alanya nampak juga kepada batang tubuh. Tidak akan terpisahkan. Kalimat la ilaha illallah itu mulai awal zaman sampai akhir zaman. Tidak akan berpisah kalimat la ilaha illallah. Dan menetapkan kalimat la ilaha sendiri, tapi karena makanya kita berzikir itu kada keluar
nih menjikir ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kada keluar memuji dirinya. Kadim memuji kadim kekal. Kita tidak berdaya, kita lah wala-wala, kita kada bisa wujud, kita kada bisa diri, melainkan la mawjudu bihaqillah. Nah ini bukan mengakui sebagai Allah Ta'ala, tapi membenarkan dan menyatakan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu nih di sini. Lampu pun kada ada jiwanya berkuasa. Ujar lampu ini nah aku pun kada ada uji dari yang kanan pelen kada ada kuasa. Kuasa lah TV benyala, kuasa lah kipas angin berputar, kuasa lah lampu benyala. Amun kada ada kuasa yang kanan pelen sama ni nak mulut berbicara. Jikalau tanpa Allah dan Muhammad tidak bisa berbicara, jikalau tanpa Allah dan Muhammad tidak bisa melihat, jikalau tanpa Allah dan Muhammad tidak bisa berjalan, jikalau tanpa Allah dan Muhammad tidak akan bisa berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dua kalimat syahadat, dua kalimat satu bukti. Lalu kita membukti akan mengangkat tangan. Inilah bukti kenyataan Allah dan Muhammad. Allahu Akbar. Aku nyatakan diriku ini jadi Tuhan. Angkat takbir. Allahu Akbar. Nama angkat pulang siapa? Nama angkat tangannya, nama angkat takbir. Orangnya, barangnya, nampaknya, nyatanya. Nah, itu nama angkat. Jakanya kada turnek ini kawal mengangkat betis. Jakanya kada turnek napi ini kawal Allahu Akbar. Jakanya kada turnek napasnya kawalah melihat. Jakanya kada turnek napasnya kawalan berbicara. Siapa yang turnek napas? Nah, situ. Lalu Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nah, situ bisa dibalik pulang. Muhammad Allah bisa. Hanya namanya dua, orangnya satu juga. Nah itu namanya dua tapi satu wujudnya. Ya yang tadi Allah ruhun Muhammadun jasadun. Allah ruhnya Muhammad jasadnya. Makanya Allah ruhnya Muhammad jasadnya. Asyhadu alla ilallah roh bagi diri Allah Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah jasad. Nah ini karena jasad kita ini bertulisan kepala huruf mim, bahu huruf H, pinggang huruf mim, betis huruf dal. Muhammad sifat dalam dirinya zat roh Allah Ta'ala. Nah ini jadi nyata ya mun kada dina hidup karena kawana. Ini kelakuan yang hidup na turnek kenapa ini kelakuan roh. Karena roh bakalakuan, roh begawi, roh bekerja. Mun roh kada bekerja lagi pensiun innalillah. Nah ini apa gawian roh? Nah makanya gawian roh ini gawian Tuhan. Jadi sesuai di dalam Al-Quran itu surah Al-Isra ayat 85 ada arti ada makna. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi la qalila. Cakap bahasa Banjar nih lah kita artikan. Bila ada bertakun lawan ikam Muhammad tentang roh, masalah roh, mengenai roh. Padahal kan dia Muhammad roh itu sifatku, roh itu kenyataanku. Nah, nyata roh itu Allah. Jadi kalau orang syariat, kalau ini orang syariat nah, kalau boleh kita aja mengenali roh. Itu urusan Allah Ta'ala, jangan mempercampur. Lalu akhirnya kalau mengenali roh, bujur aja secara syariat. Nah, tapi kalau kita secara hakikat pulang, maksudnya kayak ini. Ikam jangan umpatan lawan roh itu urusan Tuhan, bujur lah. Roh itu urusan Tuhan, jangan kita umpatan. Nah, kan kayak ini. Contohnya, melihatnya karena roh, mengkader roh melihat. Muntung bapandir berbicara mengkader roh karena berbicara. Berarti sebagai jalan karena mengkader roh. Nah, jadi berarti pekerjaan roh, ikam jangan umpatan. Paham? Nah itu kalau syariat itu marja, syariat itu marja kan kayak itu. Itu urusan antara roh, kita kada boleh ya. Apa yang kada boleh? Wajib kita mengenali roh supaya tahu roh itu siapa. Nah, mengkada roh ya. Roh itu sama dengan nyawa. Ngarangnya belain.
Kalau orang Bakumpai apa banyu itu danum. Kalau kita banyu. Indonesia air. Kalau Inggris water. Nah, sama tadi. Jadi di sinilah roh itu ya nyawa ya jiwa. Nah, makanya bujur orang Banjar. Karena dia nyawa mati unda. Dulu kita akan memikirkan maharatnya bang. Kan nyawa itu kan artinya ikam. Unda ini aku berharga darinya tuh ya. Omong kali dia inya ikam tuh mati bujur ya. Nyawa, mungkin dari nyawa mati unda. Bujur. Nyawa itu roh, itu diri jiwa. Nah itu yang hidup tuh. Terus siapa nyawa itu? Siapa diri itu? Roh itu sifatnya Allah bernama Muhammad. Nah itu. Ini nang kajian ilmu bahari. Ini yang disalahkan lah. Berdasarkan Al-Quran. Cuma arti dan makna. Artinya kan itu tadi. Kan arti secara syariat. Artinya ikam jangan umpatan. Itu jangan umpat tuh urusan Tuhan. Roh itu bujur. Kita jangan mengumpati roh itu urusan Tuhan. Jangan berbahasa kasarnya tuh roh itu sifat Allah. Roh itu kenyataan Allah. Roh itu salah titik. Nah itu supaya paham. Nah, maulah kita kada mengenali roh. Mun kita nih kada mengenali roh jalim kita. Lalu kita sombong. Lalu kita ujub, pria, takabur nih. Mun kada ada roh kalau nih kawal tangan bergerak. Lalu merasa hebat nah. Nah Allah. Nah, merasa hebat. Jadi merasa hebat karena kada pinadu lawan roh. Padahal ini apa? Jangankan tubuh yang besar, mata pun tidak akan bisa berkedip tanpa roh. Roh itu adalah pelik halus. Nah, maksud halus pelik itu latif, halus itu kada kelihatan. Orang yang kada kelihatan nah harus kau mengangkat nanggana. Nah, nanggana kalau kau makan halus. Ini kan orang mati nah. Ini roh. Kawalah. Ini mangkat roh. Menurut kau mangkat nang ini nanti mati ini orang mati. Makanya ku angkat dengan rahmat dan kasih sayangku ujar roh. Siapa nama angkat nih? Nama angkatnya nah. Itu mangkat. Jangan nyakar diri ini kau lah. Allahu Akbar. Picik hidung nah. 2 menit, 3 menit kau lah mangkat. 2 menit tuh pian bisa bilang kajar. 1 menit kawa, 1 menit setengah kawa. 2 menit. Harau. Bilang kebongkarasan bilang. Kalau mau berhira setengah harian, sekali berhira tahinya biru. Nyari minum saparitus sekalinya. Saparitus rame orang mainnya. Nah jadi disinilah kewiannya. Jadi kan kalau bahasa kasar ya memang itu roh, tapi roh tidak boleh dikatakan Tuhan, tapi kenyataan. Kan kadang-kadang orang ini kan bore kadang membahas. Ini membahas syarat bicara mah bisanya. Ilmunya hebat, tapi nyaman mengomen itu paling nyaman. Orang yang mengomen itu paling mudah. Sama orang main bola, paling nyaman kita menonton. Coba jadi pemain kayak rasanya. Mungkin ada bangkong betis. Wah, jangan jadi siapa Jaka, tagarnya ada. Dan inilah artinya seorang penonton tidak akan disamakan dengan seorang pemain. Seorang penonton begitu mudah, kalau pemain itu sulit. Berarti orang itu nah pemain bola. Supaya artinya hendak tahu lawan pemain, umpat dia penonton jadi pemain. Ayo biar kayak apa kah? Main bola ini biar sebutin aja. Nang orang nang kada wani parang, bawakan parang kada wani. Nah jadi disitulah artinya harus pandai-pandai membujurkan ilmu orang lain. Kan masing-masing pendapat bolehlah berbeda, tapi tujuannya sama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berbeda, tapi tujuannya sama. Kada boleh kita mengomen ini tidak boleh. Yang sulit itu adalah memudahkan jamaah untuk mudah paham. Nah di komen ini baru mah kada kawa kita. Karena ilmu masing-masing berbeda. Ilmu Allah Ta'ala luas. Ini jar Allah Ta'ala otak ini keberi 10%.
Ini otaknya aku beri 5%, ini otaknya 9%. Kada boleh kita menyalahkan. Nang pintar 10%, kada boleh menyalahkan 5%. Nang 5% pun kada boleh menyalahkan 10%. Jadilah pemain, jangan jadi penonton. Bisa jadi penonton, jadi jangan mengomen yang macam-macam. Itu ya paling nyaman mengomen, paling nyaman ini itu paling mudah sudah. Nah jadi disinilah artinya kalau kita bertumpuk huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kan 1, 2, 3 sampai huruf ya. Alif, ba, ta, sa, jim sampai amjah lah. Ya lah. Nah, jadi bilanya kita bertumpu hanya di amjah, menyalahkan orang. Coba kita bertumpu di ya. Nah, ya, ini kan ya benar. Oh, ini ilmu fikih, ya benar. Oh, ini ilmu tauhid, ya benar. Oh, ini penceramahnya, kaininya menjelaskan, benar. Bermodal ya aja sempurna hidup. Karena boleh kita ini itu paling mudah, mengumin paling mudah, jadi penonton paling mudah, tapi menjadi pemain sulit. Nah inilah. Jadi harus bertumbuh kita seperti huruf ya. Nah, kenapa jadi menyuntan? Nah, ini sakit bang, susah jangan sugi ke mau menyuntan. Nah itu lah benar, benarinya menyuntan, karena sakit, benar lah. Nah itu. Makanya harus huruf ya, orang yang belajar ilmu tasawuf, orang marifatnya harus bertumbuh kepada huruf ya. Bujur. Kenapa ini ibaratnya begini lebih 1, 2, 3 4 mampu. Mampu duitnya. Lah, senjatanya kan mampu karena awal jiwa. Senjatanya mampu, duitnya kan ada. Tapi beginiannya ada kan artinya nah. Nyaman duitnya. Nah, jadi kan artinya ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau belajar kelebihannya itu kulihat jar ada, bakamih benar lanjar. Alhamdulillah bakamih lanjar. Jadi disinilah kita artinya harus memahami rahasia apa yang ada pada ilmu orang. Jadi kita sebutin belajar ilmu marifat ini bertumpu kepada huruf ya. Oh syariat, inya fikih, inya amalan pahala ya bujur. Oh inya tauhid menganalisis sifat Tuhan aja, kada tahu lawan Tuhannya bujur. Oh inya tasawuf karena lawan Tuhannya, malahnya kada banyak hanya nang wajibnya, ya benar. Nah jadi disitulah, jadi harus bertumpu kepada huruf ya. Karena masalah ilmu masing-masing, guru masing-masing, murid masing-masing ini ada batasnya. Oh ini dibisahkan Allah Ta'ala nangka ini. Oh ini dibisahkan Allah Ta'ala nangka ini. Oh ini dibisahkan Allah Ta'ala nangka ini. Jadi syukuri dan nikmati koreksi apa kekurangan kita. Kita harus artinya membenarkan ilmu orang. Benar, bermodal ya aja sebutin. Kan alif batas saja sampai amjah. Nah, ya sedikit sesuai lah ya nih. Ya nang di mana? Nang ilmu di kai sakabunut, nang di pakwalam, nang di lok benten. Iya benar titik. Nah itu pasti. Jadi disinilah artinya ya. Jadi nyatakan ya benar. Jadi kan lagi mengkumpulkan orang syariat bujur aja. Mudah-mudahannya meningkat kepada tauhid. Pikir tauhid bujur aja. Mudah-mudahannya meningkat kepada ilmu tasawuf. Nah jadi bujur kita doakan. Jangan artinya ikam nijar. Tahu sambayang aja, dipikir aja orangnya dulu dipikir. Tahu sambayang, menyembah Tuhan ya, baju mingguit aja, malu hasil uang burit aja. Oh jadi pintar nyaman lagi jadinya luas uang burit. Kan tapi lapa mahajin behira. Nah, maafin kebun karasan nih berbaju tembok berasi. Ya salah bersalah juga bang. Kebun karasan salah. Behiraan tak kirit salah juga. Kan jadi bagus salah salah nih biar. Oh, bilanya ada orang kebun kerasan minum ini, bila orang bahira bucur minum ini kan bagus. Jadi sadang-sadang aja. Nah, jadi bagus Allah Ta'ala ini kan buktinya bagus. Jadi kita syukuri. Kenapa jadi tahin talinga pahit? Mun manis dihulungi samut, kan bagus aja lah. Kenapa muntung jadi di sini? Coba kan biar menonton di dalam selawar, anak bapak dia mau baca selawar dah lah. Nah, jadi bagus terus. Makanya kita malam ini belajar ilmu marifat itu bermodal ya sendiri. Kan bagus juga lah, bagus di telinga, mata di luar. Bayang akan biar paling selawar bernya di sini nah. Ayo,
Disediakan usaha orang ya Pak. Makanya Tuhan tuh lengkap, sempurna, kamal. Nah, jadi disitulah kesempurnaan Allah Ta'ala ada pada manusia. Kita jangan mengomen orang yang kada baik, karena itulah kekurangannya, itulah kelebihannya. Wallahu alam. Al-Fatihah.